Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Amindra dari Prodi S1 Keperawatan kelas 1A dengan NIM 2314201012. Dengan video ini, saya akan menyelesaikan tugas ilmu biomedik dasar dengan tema 10 sistem organ tubuh manusia. Pertama, sistem saraf. 1. Sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia adalah kumpulan jaringan yang berfungsi untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh, diantaranya berjalan, berbicara, menelaah, berpikir, merespon, dan mengingat. Anatomi sistem saraf manusia terdiri dari dua jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi dari sel-sel saraf tepi yang terbesar di seluruh bagian tubuh. Adapun dari sistem saraf terdiri dari otak. Otak yaitu berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Otak terdiri dari otak besar, otak kecil, dan batang otak. Selanjutnya adalah sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian tubuh lainnya melalui batang otak. Setiap neuron terdiri dari 3 bagian dasar, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Jenis yang kedua yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh bagian organ tubuh. Sistem saraf tepi terdiri dari dua jenis, yaitu sistem saraf somatik dan otonom. Sistem saraf somatik yaitu bertugas menyampaikan informasi dari dasar motorik dan sensorik pada mata, telinga, kulit, dan otot menuju sistem saraf pusat membawa instruksi dari otak untuk menghasilkan suatu respon. Sistem saraf otonom adalah mengendalikan kerja kelenjar atau organ dalam tubuh secara tidak sadar. Sistem saraf otonom terdiri dari dua cabang, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf simpatik yaitu mengatur respon tubuh saat terjadi ancaman atau stres. Sistem saraf parasimpatik yaitu mengatur organ dalam tubuh agar dapat bekerja optimal dan rileks. Kedua, sistem pernafasan. Sistem yang kedua yaitu sistem pernafasan. Yang pertama hidung. Hidung yaitu udara yang pertama kali masuk ke dalam pernafasan melalui lubus dengan mekanisme inspirasi. Rongga hidung udara disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Selain itu, udara akan dihangatkan dilembabkan sesuai dengan suhu tubuh. Yang kedua, faring atau tenggorokan, yaitu persilangan jalur udara dan makanan yang masuk. Yang ketiga, laring. Laring yaitu bagian atas saluran pernafasan. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi untuk mengatur masuknya udara dan makanan ke seluruh masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Yang keempat yaitu trakea. Trakea atau batang tenggorokan, bagian organ pernafasan yang mempunyai batang pipa yang mempunyai panjang sekitar 9 cm, berfungsi untuk membantu udara yang masuk dapat melewati laring dan bronkus. Kelima, bronkus. Bronkus yaitu cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepanjang masing-masing menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus sama dengan trakea, bedanya dinding bronkus lebih tipis dari trakea. Bronkus bercabang membentuk bronkiolus. Alveolus. Alveolus berfungsi untuk memudahkan darah di dalam kapiler untuk mengikat oksigen. Yang ketujuh, paru-paru. Paru-paru adalah organ pernafasan yang terletak di rongga dada dan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kanan dan yang lebih besar dari bagian kiri. Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Ketiga, sistem endokrin. Yang ketiga, sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kerja tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Yang pertama yaitu hipofisis, terletak di bagian dasar hipotalamus yang berfungsi sebagai memproduksi hormon yang menghasilkan SH, GH, LH, dan lain-lain. Yang kedua, hipotalamus.
yang terletak di bagian tengah otak, di antaranya kelenjar pituitari dan talamus yang berfungsi sebagai pengontrol sistem hormon. Yang ketiga, tiroid atau kelenjar gondok, terletak di bagian laring yang berfungsi memproduksi serta mensekresi hormon-hormon yang berperan dalam mengontrol proses metabolisme tubuh. Yang keempat, paratiroid atau kelenjar anak gondok, yang terletak di bagian tiroid yang berfungsi sebagai keseimbangan kadar dua mineral yakni kalsium dan fosfat. Kelima, adrenal atau kelenjar anak ginjal, yang terletak di kutub atas ginjal yang berfungsi sebagai memproduksi hormon yang mengendalikan sistem metabolisme, kekebalan tubuh, respon terhadap stres dan tekanan darah. Keenam, pankreas, terletak di bawah lambung yang berfungsi menghasilkan enzim. Ketujuh, gonad atau kelenjar reproduksi. Ada dua ovarium testis. Ovarium yaitu yang terletak di bawah perut yang berfungsi sebagai tempat sel telur dihasilkan dan dikembangkan untuk pembuahan. Selanjutnya, testis dalam struktur yang berfungsi sebagai memproduksi sperma dan hormon testosteron. Keempat, sistem pencernaan. Yang keempat yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah bagian tubuh yang sangat berfungsi untuk mengelola makanan. Yang pertama, mulut. Mulut terletak di kepala dan umumnya bagian awal dalam sistem pencernaan. Mulut terdiri dari gigi, lidah, kelenjar ludah, dan tekak. Mulut berfungsi mengunyah, menelan, dan mencerna makanan dan minuman sebelum menuju lambung. Yang kedua, kerongkongan terletak di bagian trakea dan depan tulang belakang berfungsi sebagai membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Yang ketiga, lambung, yang terletak di atas perut bagian kiri dan terhubung dengan usus halus berfungsi menampung makanan dan minuman dan mendorong ke usus untuk menyerapkan makanan. Yang keempat, usus besar yang terletak antara usus buntu dan tekrum yang berbentuk tabungan U, yang berfungsi menyerap vitamin dan mencairkan terdapat di dalam kisum bentuk feses. Kelima, usus halus terletak di antara lambung dan usus besar yang berfungsi untuk membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Yang keenam, tektrum terletak di bagian akhir dari usus besar yang berbentuk huruf S yang berfungsi untuk menampung feses dalam dikeluarkan melalui anus. Yang ketujuh, anus yang terletak di bawah rektum berfungsi sebagai jalan keluar feses dari tubuh. Kelima, sistem kardiovaskuler. Yang kelima, sistem kardiovaskuler, yaitu jantung. Jantung adalah bagian dari organ di dalam tubuh manusia. Jantung dalam tubuh kita terdapat 4 ruang, yaitu atrium kanan, tempat penerimaan darah segar dari paru-paru. Vertikal kiri, tempat penampang darah dan disertakan ke seluruh tubuh. Atrium kanan, tempat penerimaan darah tidak segar dari seluruh tubuh. Vertikal kanan, tempat pemompa darah ke paru-paru. Kemudian pada jantung terdapat pembuluh darah, yaitu aorta, arteri pulmonalis, vena cava superior, vena cava inferior. Pada jantung terdapat sekat jantung atau septum, yaitu pemisahan bagian kanan dan kiri ruang jantung. Septum jantung diantaranya seperti kardiovaskularasi, pemisahan atrium dan vertikal, septum intervalasi, kutub jantung atau valvula, berfungsi menjaga agar darah dalam vertikal tidak dapat kembali ke atrium. Beberapa kutub yang ada pada jantung diantaranya valvulus tracuspidalis, itu pemisahan atrium kanan dan ventrikal kanan. Valvula bicuspidalis memisahkan antara atrium kiri dan vertikal kiri. Valvula semilunalis berada di antara pembuluh aorta dan arteri. Tujuan agar darah dapat disebarkan tidak kembali lagi ke jantung. Sistem saraf pada jantung itu sinovial node berfungsi mempertahankan irem pemompa jantung dengan penentuan laju kontraksi sel otot jantung. AF node mengatur kontraksi pada atrium dan ventrikal. Berkas His ini mengantarkan impuls listrik ke bilik kiri. Berkas His kanan mengantarkan impuls listrik ke bilik kanan. Purkinje mengantarkan rangkaian impuls listrik hingga berakhir dalam endokrium. Pembuluh darah. Pembuluh darah arteri membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah vena membawa darah dari seluruh tubuh yang minim oksigen jantung. Pembuluh darah kapiler
menjadi penghubung pembuluh darah arteri dan vena selama proses pertukaran oksigen dan karbodioksida. Keenam, sistem perkemihan. 6. Sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengirimkan urin. Anatomi sistem perkemihan ini terjadi dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. 1. Ginjal. Manusia mempunyai sepasang ginjal yaitu kanan dan kiri. Di dalam ginjal terdapat bagian-bagian di dalamnya yang berfungsi sebagai proses pembentukan urin. Pembentukan urin itu ada 3. Yang pertama, proses filtrasi. Proses filtrasi adalah pemisahan koloid atau partikel padat dari fluida dengan menggunakan media penyaringan atau saringan. 2. Reabsorpsi. Proses reabsorpsi adalah urin primer akan diserap kembali oleh tubulus proksimal nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. 3. Proses regresi. Proses regresi adalah tahap akhir dalam proses pembentukan urin. Tahap ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh serta keseimbangan elektrolit dalam darah. Pada tahap fermentasi, urin sekunder akan mengalir ke tubulus distal dan mengumpul. 2. Ureter. Kemudian ada 2 saluran yaitu uretra, ureter yang berfungsi membawa urin dari ginjal kandung kemih. Yang ketiga, kandung kemih. Kandung kemih ini yang berfungsi untuk memompa urin sebelum dikembalikan dari dalam tubuh, di mana urin merupakan hasil penyaringan limbah darah di dalam tubuh yang dilakukan oleh ginjal. Yang kelima, ureter. Yang terakhir yaitu ada ureter yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari bakteri dan kotoran penyebab penyakit yang masuk dari lingkungan luar. Ureter memiliki panjang sekitar 18-20 cm. Ketujuh, sistem reproduksi. 7. Sistem reproduksi manusia biasanya melibatkan fertilasi internal dengan hubungan seksual. Dalam proses ini, laki-laki memasukkan penis ke dalam vagina dan berejakulasi semen yang mengandung sperma. Sebagian kecil dari sperma melewati leher rahim ke dalam rahim, kemudian ke seluruh telur untuk pembuahan ovum. Sistem reproduksi wanita antaranya vagina. Vagina merupakan alat reproduksi pada wanita. Vagina berfungsi sebagai muara atau jalan terakhir ketika terjadinya proses persalinan. Serviks atau mulut rahim berfungsi sebagai jalan antara vagina dan uretus. Endometrium, dinding rahim, fungsinya untuk melindungi rahim, uretus atau rahim, yaitu tempat perkembangannya dan tumbuhannya janin sampai nanti terjadinya persalinan. Tuba Fallopi berfungsi untuk menyalurkan ovum dari ovarium menuju uterus. Ovarium fungsinya untuk memproses ovum atau sel telur. Itu juga memproses hormon heterogen dan progesteron. Ovum. Ovum berfungsi sebagai tempat sel telur dihasilkan dan dikembangkan guna mempersiapkan pembuahan. Pada laki-laki, alat reproduksi pria terdiri dari alat kelamin luar dan dalam. Alat kelamin luar terdiri dari penis, testis, skrotum. Penis berfungsi mengeluarkan air mani, sperma, serta urin. Alat kelamin pria terdiri dari beberapa peran yang masing-masing salah satunya adalah kepala penis yang memiliki banyak saraf dan sensitif terhadap rangsangan. Testis berfungsi sebagai memproduksi sperma yang berhormon testosteron. Karena berfungsinya yang begitu penting, kesehatan testis harus selalu dijaga agar terhindar dari berbagai macam gangguan. Skrotum fungsi sebagai penjaga suhu testis agar tetap optimal, yakni di bawah suhu tubuh. Pada manusia, suhu tubuh testis sekitar 34 derajat Celcius. Pada bagian dalam, kelenjar prostat, vas deferensi, dan ureter. Belanja proses berfungsi sebagai pembuatan memompa sperma selama berhubungan seksual. Vas deferens berfungsi untuk membawa sperma dari epidermis ke ureter untuk dikeluarkan dari tubuh. Kedelapan, sistem integumen. Yang kedelapan, sistem integumen. Sistem integumen adalah organ yang terdiri dari beberapa struktur utama, yaitu kulit, kuku, rambut, dan kelenjar, serta saraf dan pembuluh darah yang mendukungnya. Kulit adalah organ terbesar dan terberat di tubuh Anda.
Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis yaitu lapisan atas kulit. Ini adalah bagian kulit yang dapat dilihat dan disentuh. Yang selanjutnya dermis. Dermis yaitu lapisan tengah kulit. Lapisan ini adalah yang paling tebal. Ini berisi kelenjar keringat dan minyak serta folikel rambut. Hipodermis. Hipodermis adalah lapisan bawah kulit. Lapisan lemak pada kulit adalah yang membantu melindungi tubuh. Bagian dari hipodermis yaitu kuku. Kuku Anda melindungi ujung jari dan tangan dan kaki Anda. Rambut. Bulu mata dan alis Anda membantu melindungi mata Anda dari kotoran dan air. Kelenjar. Kelenjar melepaskan bahan seperti air, garam, atau minyak dari bahan kulit ke permukaan kulit Anda. Kelenjar ini terdiri dari kelenjar sudoriferus. Ini adalah kelenjar yang mengeluarkan keringat melalui kulit. Kelenjar Burkitt's itu kelenjar ini menghasilkan sabun atau minyak yang memberikan minyak pada wajah Anda. Kelenjar ceruminosa ini adalah kelenjar di telinga Anda yang mengeluarkan kotoran telinga. Kelenjar susu itu kelenjar yang ada di dada seseorang. Fungsi dari sistem integumen adalah sistem integumen melindungi tubuh dari infeksi dan cedera yang mungkin alami dari lingkungan luar. Ini adalah lapisan pelindung tubuh dan garis pertahanan pertama melawan virus, bakteri, dan mikroba. Kesembilan, sistem kekebalan tubuh. Kesembilan, sistem kekebalan tubuh atau sistem imun adalah sistem perlindungan pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada organisme. Fungsi sistem imun tubuh, bagian utama yang bekerja sebagai sistem kekebalan tubuh adalah sel darah putih. Sel darah putih itu mengalir dalam darah dan pembuluh limfatik. Kelenjar getah bening yaitu kelenjar kecil berbentuk kacang yang berada di seluruh tubuh, terutama di leher, ketiak, selangkangan, dan perut. Dan kelenjar gondok, gerbang masuknya patogen ke dalam tubuh. Timus itu dua lobus yang berhubung di depan batang tenggorokan, trakea di belakang tulang dada, tembak sel darah putih itu atau batang sumsum tulang belakang itu jaringan lunak di rongga tulang yang menghasilkan sel darah merah dan putih, lendir dan pertahanan lini pertama lainnya. Perut dan usus tempat sel-sel kekebalan berkumpul dan bekerja komplementer serta kekebalan manusia. Ketika sistem imun tubuh bekerja dengan normal, ia akan bisa mengetahui sel mana yang memiliki tubuh sendiri, dan ketika sistem imun tubuh tidak berfungsi dengan normal, sistem imun tubuh bisa juga mengalami kerusakan atau gangguan yang mengakibatkan fungsinya tidak berjalan semestinya. Misalnya, sistem imun tubuh menjadi tidak dapat melakukan perlawanan terhadap zat penyerang. Jika ini terjadi, tubuh bisa mengembangkan infeksi. Terkadang fungsi kekebalan tubuh kita tidak berjalan normal karena ia bekerja terlalu agresif. Kesepuluh, sistem muskuloskeletal. Ke-10, sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal putih tulang, tulang rawan, ligmen, tendon. Bagian-bagian dari sistem muskuloskeletal yaitu yang pertama tulang. Tulang dalam segala bentuk dan ukuran penopang tubuh Anda, melindungi organ dan jaringan, menyimpan kalsium dan lemak, serta memproduksi sel darah. Kedua, tulang rawan. Suatu jenis jaringan ikat tulang rawan menjadi bantalan tulang dalam sendi, di sepanjang tulang belakang dan di belakang rusuk Anda. Anda juga memiliki tulang rawan di hidung, telinga, punggung, dan paru-paru. 3. Ligmen. Terdiri dari serat kolagen yang kuat, ligmen menghubungkan tulang dan membentuk stabilkan sendi. 4. Tendon. Tendon menghubungkan otot ke tulang, terbuat dari jaringan fibrosa dan kolagen. Tendon kuat tetapi tidak terlalu melar. Kondisi dan kelemahan yang mempengaruhi sistem muskuloskeletal yaitu dapat mempengaruhi cara Anda bergerak, berbicara, dan berinteraksi dengan dunia. Penuaan. Selama proses penuaan alami, tulang kehilangan kepadatan. Tulang yang kurang padat dapat menyebabkan osteoporosis dan patah tulang. Artritis yaitu nyeri peradangan dan kekurangan sendi disebabkan oleh artritis. Masalah punggung. Sakit punggung dan kejang otot dapat disebabkan oleh ketegangan otot. Kanker. Beberapa jenis kanker mempengaruhi sistem muskuloskeletal termasuk kanker tulang, tumor yang tumbuh di jaringan ikat,
sarkoma dapat menyebabkan nyeri dan gangguan pergerakan. Cara baik yang bisa menjaga sistem muskuloskeletal itu dengan menjaga kesehatan secara keseluruhan, dengan menjaga kesehatan tubuh dan otot, yaitu dengan berolahraga secara teratur. Terima kasih.